Supaya jadi pembelajaran bersama, apa sebetulnya pelajaran berharga dari PDI Perjuangan dalam case yang dihadapi ketika ada seorang kader yang bagaimanapun terekam oleh publik. Ibu Megawati pernah mengatakan ini adalah kader terbaik pernah di masanya, Bang. Nah, kemudian sekarang menghadapi apa yang tadi Abang ceritakan tadi itu. Ya, apa pelajarannya bagi pelajaran paling berharga PDI Perjuangan? begini. Manusia hitam rambutnya, isi kepalanya kita belum tentu tahu. Ya, tapi pelajaran paling berharga dari kita adalah jangan mudah tertipu. Ya, jangan mudah tertipu. Karena kenapa Ibu Mega kita mengatakan Jokowi itu kader terbaik? Kebayang nggak sih di Indonesia yang begini feodal bisa seorang anak rakyat biasa dari pinggir kali di kota kecil di Solo jadi presiden? Kebayang nggak? Betapa lompatan peradaban itu begitu tinggi dilakukan oleh PDI Perjuangan, mencalonkan rakyat biasa yang nggak punya apa-apa. Ya, dari sejak wali kota sampai gubernur DKI lalu bisa jadi presiden, itu kan memang primus inter pares dong harusnya. Memang sudah krim de la krim, best of the best. Kan gitu nih. Itu yang membuat kita bangga karena kan PDI Perjuangan tuh selalu di branding dan memang menunjukkan diri jati diri sebagai wong cilik. Nah, kita berhasil nih Ibu Mega mencalonkan orang gitu ya, dari rakyat biasa, dari kota kecil yang berpenduduk hanya 400.000 ya, apa 600.000 bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu secara bertahap itu dikawal oleh PDI Perjuangan. Dia nggak melenting kayak Korea, Pak. Dia melenting kayak Korea. Enggak, dia bukan Korea. Iya. Karena dia menapak dari bawah. Kalau melenting itu kan berarti langsung lompat gitu, nggak melalui tahap. Dan Bang Denny mau bilang bahwa dalam proses dari awal itu ada peran PDI Perjuangan. Oh iya. Tapi bahwa juga kemudian ketika dia calonkan diri jadi wali kota, bukan PDI pertama ya, yes. Karena kita ada proses. Tapi kemudian kan ketika dia masuk ke PDI Perjuangan, dia kan digembleng, dibesarkan, dijaga oleh PDI Perjuangan. Demikian juga ketika gubernur, memang bukan kita yang pertama. Lah orang memang kader kita. Kalau orang kemudian numpang-numpang, kami calonkan Joko Widodo, ya silakan saja. Tapi kan kita kemudian kan dengan jernih berpikir segala macam sampai akhirnya kita mencalonkan. Presiden juga begitu. Meskipun juga harus diakui bagi PDI Perjuangan kenapa yang dipilih Jokowi waktu itu kan ya karena juga ada potensi dalam dirinya kan. Loh, itu tadi kita bilang, man, kenapa kita bangga? Kita dan dia membranding diri sebagai orang biasa. Orang biasa, anak rakyat jelata, bukan anak menteng. Bukan anak pahlawan nasional, bukan anak konglomerat, bukan siapa-siapa, nobody. Gitu loh. Sampai jadi raja ya? Sampai, kalau raja urusan dia, presiden aja. Raja kita nggak ikut-ikutan. Kan masih ada, bukan dulu Pak. Ya kan sampai jadi raja dong, masih ada di PDI Perjuangan. Bang Denny, pertanyaannya gini, Jokowi ini kan sudah dalam tanda kutip ya, sudah berseberangan dengan partai, itu kan udah lama. Tapi kenapa baru dipecat kemarin? Gini, kita kan dari awal kan sudah ditanya dan kita selalu mendalami persoalan itu. Bagaimanapun kan, Ibu Mega ini seorang yang sangat konstitusionalis, gitu loh, sangat menjaga harkat martabat para pemimpin. Lihat dulu waktu Pak Harto misalnya, pernahkah Bu Mega membalas kejahatan terhadap Bung Karno? Nggak pernah. Lalu ketika Pak Jokowi misalnya, beliau waktu itu masih menjabat, oke? Ya masa kita pecat nih wakil presiden? Kita sudah memberi rambu-rambu, ya udah kalau udah nggak cocok dengan PDI Perjuangan, balikin dong KTA-nya. Kalau itu kan selesai, nggak ada goro-goro gitu loh. Nah ternyata kan nggak dibalik-balikin, ya kan? Lalu kalau kita pecat lagi kemudian setelah pilpres kita masih mau pilkada, wah ini either membunuh kita atau malah dipakai untuk pencitraan. Wah lihat nih orang iya udah 10 tahun Tapi berkuasa. Penjelasan Bang Denny ini mengkonfirmasi 8 bulan yang lalu di episode Lanturan tamunya Bang Komarudin Batumbun. Waktu itu kita bertanya, Bang kenapa nggak dipecat sih? Ya ngapain dipecat? Beliau presiden. Belum mengembalikan kartu, masih jadi anggota PDI Perjuangan. Dari sisi PDI Perjuangan mengatakan nggak mungkin kami ini memecat seorang presiden. Situasi ini kan bagi publik dalam konteks pembelajaran politik ya, itu kan perlu klarifikasi, kejelasan. Ketika PDI Perjuangan bersikap mempertanyakan ada pengangkangan konstitusi, ada kemunduran demokrasi. Tadi harapan publik adalah oke, jelas di mana ini posisinya. Apakah PDI Perjuangan akan segera memecat
atau segera mengganti? Ngapain Nggak perlu pecat ya? Jokowi? Jokowi pecat diri sendiri. Jadi caranya gimana? Menyerahkan itu ya? Kita ini tetap menjaga etika. Iya, Oke. iya. Kita berjuang sekarang soal kebenaran, keadilan, bla bla ini kan soal etika. Yes. Betul. Seorang pemimpin itu harus punya 3 hal yang itu mendasar dalam kepemimpinan. Punya logika yang benar, etika dan estetika itu kuncinya. Jadi setelah nggak presiden,